Aku udah lama nggak buat video dan aku bingung mau buat video apa karena aku baru nyelesain masa studiku hampir deo. Berhubung aku udah lama nggak buat video YouTube dan aku bingung mau upload konten apa, jadi aku merangkum pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar video yang udah pernah aku buat sebelumnya di YouTube. Dan hari ini kita akan Q&A bersama Rapip Wapi. Halo guys, welcome back to my channel Rapip Wapi. Karena banyak pertanyaan yang kayaknya nggak pernah aku jawab, atau mungkin aku jawab singkat dan mungkin aku jawab melalui video yang nggak bakal jadi-jadi. Nah sekarang udah jadi karena aku bakal ngebales satu-satu komen yang ada di video YouTube aku ya. Nah kali ini aku bahas cakupannya lebih ke prodi pendidikan matematika atau tentang kuliah di jurusan matematika, dan aku udah ngerangkum beberapa pertanyaan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini berkembang, bertumbuh, dan bisa growth lebih gede, centang-centang biru. Ya, kita langsung ke pertanyaan pertama dari Ahmad NK 250. Kalau waktu SMA nggak pintar matematika, mau masuk jurusan pendidikan matematika bisa nggak kak? Apakah bakal kesulitan nantinya? Menurut aku bisa-bisa aja kalau kamu memang mau pilih pendidikan matematika sebagai jurusan yang pengen kamu pilih nanti. Nah, untuk kesulitan atau kemudahan itu bakalan tergantung dari kamunya lagi. Nah, kalau kamu nggak pintar matematika, setidaknya kamu paham dengan pelajaran matematika. Dalam artian, ya endingnya kamu harus bisa menjawab soal matematika. Nah, apakah bakal kesulitan nantinya? Ya tentu kalau misalnya kamu nggak bisa matematika atau nggak paham matematika, pada saat kamu ngajarkan nanti ke anak-anak ya susah gitu. Nanti kuliah matematika itu tidak hanya sekedar kamu paham matematika. Gimana caranya kamu menyampaikan materi yang ada di matematika itu ke orang yang belum paham tentang matematika gitu ya. Tujuan dari pendidikan itu kan adalah menyampaikan gitu kan. Sedangkan kalau kamu bisa, nggak pintar tapi bisa menyampaikan, ya situlah titik berhasil kamu sebagai pendidik matematika. Gitu ya jawabannya ya. Oke, lanjut. Guru SD bisa nggak ya? Itu PGSD bisa. Cuman kalau guru di Indonesia ini kan kalau lo mau ngajar itu harus honor ya, berarti ya honor. Dan temanku ada yang masuk SD gitu. Cuman kita gini, SD itu kan basicnya tematik atau basicnya benar-benar dasar pembelajarannya. Sedangkan pendidikan matematika itu lebih ke materi yang udah level 2 atau di SMP bahkan sampai SMA gitu. Nah ketika kamu mengajarkan di SD, bisa kamu paham, cuman kamu bisa nggak menyampaikan cara pelajaran matematika itu kamu sampaikan ke anak SD. Nah di PGSD lah diajarkan cara menyampaikan materi ABCD terhadap anak SD atau anak yang berusia 8 sampai 12 tahun ya kalau nggak salah ya. Karena di pendidikan itu kita belajar tentang perkembangan peserta didik, bagaimana cara mereka berpikir. Bahkan kurikulum sekarang kita harus menyesuaikan gitu kan, dan itulah kelibet-libetan antara guru dan sistem di Indonesia yang nggak bisa aku jelaskan di video ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, dari Farda Farhana 26. Kak, apakah jurusan MTK murni bisa jadi guru MTK? Bisa. Nah, ini kalau menjadi guru MTK bisa. Cuman yang membedakan itu aja sih, mata kuliah tentang pendidikannya gitu kan. Cara kita menyampaikan, mengkomunikasikan matematika kepada peserta didik. Nah, sedangkan di MTK murni itu tidak diajarkan gitu kan. Bahkan cuman hanya belajar memahami atau mendalami tentang oh rumus A ini dapat dari mana, rumus B dapat dari mana, atau kamu bisa ngembangkan rumus ini menjadi rumus B, C, D, E, F, G yang pokoknya banyak deh MTK murni. Karena aku belum benar-benar mendalami sih teman-temanku yang kuliah di sana itu seperti apa gitu. Karena aku prodi pendidikan matematika. Oke, bisa diterima ya? Semoga. Oke, lanjut. Geri Ariansyah 1791. Nggak mau jadi guru tapi ambil FKIP matematika, gimana ceritanya bang? Nah, ini aku cerita sedikit ya. Awalnya itu aku arsitek. Anjay, arsitek menggambar karena aku jago gambar. Enggak jago amat sih. Aku pandai main musik, aku pandai seni, tapi aku pengennya ngegambar arsitek. Karena dulu cita-citaku menjadi arsitek. Kan dulu kan zamannya 2014 tuh cita-citaku jadi dokter, cita-citaku jadi polisi, cita-citaku jadi apa ya? Konten kreator nggak ada. Nah gitu kan. Jadi kayak gitu, polisi, arsitek, pilot, dan lain-lain. Tapi karena aku suka matematika ya, jadi rezekiku di pendidikan matematika. Dan aku nggak tahu gitu kan, pendidikan matematika, oh rupanya jadi guru toh. Ya udahlah, karena rezeki di situ aku pakai jalur SBMPTN atau jalur tes lalu diterima, diundang. Bukan SNMPTN ya, beda. Jadi aku ngerasa waktu awal-awal aku masuk kuliah tuh kayak, loh pendidikan matematika, ya udahlah salah jurusan. Tapi aku keep going aja, kuliah di sini, dan akhirnya
Sarjana pendidikan, alhamdulillah. Oke, lanjut. Panji Tegar Pratama 3898. Permisi Kak, mau minta rekomendasi buku untuk pegangan mahasiswa jurusan pendidikan matematika Kak. Oke, jadi untuk buku yang udah pernah aku beli dan itu bermanfaat atau ya paling oke lah, kamu coba kalau di awal semester kamu coba beli buku aljabar, terus kamu beli buku tentang kalkulus juga bisa. Kalkulus kan banyak tuh, ada diferensial, ada integral, ada kalkulus lanjut juga. Nah, terus yang aljabar tuh paling penting sih. Aljabar tadi kan udah kan, aljabar linear, elementer, sama abstrak aljabar, struktur aljabar. Nah, itu aku sangat membantu banget dalam perkuliahan. Oke, lanjut. Dari Egitia Fitri 7769. Kak, mau tanya dong, lulusan S1 PMTK bisa lanjut S2 apa aja ya selain pendidikan matematika dan matematika murni? Apakah ada yang lain kah? Nah, ini aku ada baca-baca artikel ya, bahwa setelah kalian S1 mau S2 dimanapun nggak ada masalah. Cuman kalau kamu agak menyimpang gitu kan, menyimpang tuh akan menjadi kesulitan kamu dalam menjalani perkuliahan di S2 nanti. Nah, misalkan kamu S1 pendidikan matematika, berarti hubungannya dengan pendidikan. Kamu bisa saja ke teknologi pembelajaran atau kurikulum atau ya fokus ke matematika, tadi ya matematika murni. Jadi yang berhubungan dengan pendidikan bisa, yang berhubungan dengan matematika juga bisa. Kayak akuntansi atau mungkin ekonomi dan lain-lain. Ya, kayak itu ya Kak Egitia. Lanjut. Yohanes Go BS8XK, boleh kirimin soal ya, soal matematika pendidikan. Ini aku kirimkan nih SS, kerjain ya. Oke, kita lanjut. Bang, kalau isi skripsi matematika gimana Bang? Mengingat benda ini aku merasa pusing. Jadi untuk isi skripsi matematika, aku bahasnya skripsi pendidikan matematika ya. Nah, pendidikan biasa berfokusnya ke sekolah gitu kan, subjek penelitiannya. Ada 3, kualitatif, kuantitatif, aku pakai yang R&D gitu kan. Nah, untuk yang kualitatif berarti kita nganalisis analisis kemampuan kreatif siswa kah, atau analisis kesalahan siswa, atau analisis habit of mana anak-anak di sekolah tersebut. Nah, terus kalau kuantitatif berarti pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa, hasil belajar matematika gitu kan. Nah, kalau misalnya R&D berarti kamu buat produk apa nih yang bisa menyelesaikan masalah yang ada di sekolah itu. Nah, itu adalah salah satu skripsi anak pendidikan matematika. Nah, kalau matematikanya doang nih, anak pendidikan matematika juga bisa nih skripsi ke matematika. Itu biasanya eksplorasi nilai-nilai yang ada di misalnya rumah adat, eksplorasi nilai-nilai matematis yang ada di permainan, misalnya permainan suite gitu kan, suite. Nah, itu bisa gitu jadikan skripsi matematika. Tapi basicnya harus tahu nih masalahnya apa dulu. Kalau pemilihan penelitian di pendidikan matematika itu cukup luas gitu kan. Kamu bisa pilih ke pendidikan doang, tapi dikaitkan dengan matematika, atau kamu pilih matematika doang. Oke, kita lanjut. Kakak lucu banget, penjelasannya gampang dipahami karena diselingi humor. Kakaknya, ya. Terima kasih Kak Zaki ya Halian 9769 ya, ini 1 hari yang lalu. Makasih banyak udah mau komen video ini. Nah, untuk kawan-kawan yang udah nonton video ini, jangan lupa untuk tonton video aku tentang pendidikan matematika. Mungkin nextnya aku nggak bahas tentang pendidikan matematika, aku bahas tentang sponsor ya, karena sponsor juga cukup banget di channel ini yang berkumpul gitu untuk melihat video tentang cara membuat sponsor. Makasih yang udah banyak nanya di sini. Oke, itu aja video Q&A pada hari ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin aku bahas matematika, bahas apanya gitu, boleh komen di bawah. Atau mau pertanyaan tentang prodi pendidikan matematika itu seperti apa, bisa langsung komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan bertumbuh besar dan centang. Amin ya rabbal alamin. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.